Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wal- kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Zahra, SPDMM yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri yaitu Yohanes Harigan dengan NIM 642419163. saya Ali Wafa dengan NIM 64242294. Saya Dimas Kisan Septiano dengan NIM 642423341. Saya Rizky Batia dengan NIM 64241937. Dengan saya Ryan Hidayat dengan NIM 64241958. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalkan, nama saya Ali Wafa dengan NIM 642422294. Di sini ada profil perusahaan. Mitsubishi Motors merupakan salah satu produsen kendaraan terkemuka di dunia yang memiliki sejarah panjang dan reputasi kuat dalam industri otomotif. Perusahaan ini tidak hanya dikenal karena produk-produknya yang berkualitas, tetapi juga karena visi dan misi yang jelas dalam melayani pelanggan global. Mitsubishi Motors merupakan kehadirannya di Indonesia sejak tahun 1970 melalui perwakilan PT Krama Yuda 3 Berlian Motors atau KTB. Sejak saat itu, Mitsubishi Motors telah berkembang menjadi salah satu merek mobil paling populer dan dipercaya di Indonesia. Pada perkembangan lebih lanjut, operasi penjualan Mitsubishi di Indonesia dikelola oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia MMKSI yang menjadi distributor resmi untuk kendaraan penumpang dan niaga ringan. Selain itu, Mitsubishi juga memiliki divisi manufaktur bernama PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Indonesia. Selanjutnya, PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia atau MMKSI adalah distributor resmi Mitsubishi Motors kendaraan penumpang dan niaga ringan, dan pabriknya PT Mitsubishi Motors Karna Yuda Indonesia atau MMKI diresmikan pada tahun 2017 di kawasan industri GIIC Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mitsubishi Motors Krama Yuda Indonesia adalah perusahaan distributor resmi dari Mitsubishi yang didirikan sejak tahun 2015 dan diresmikan pada tahun 2017 di kawasan industri GIIC Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, tujuan penelitian dari perusahaan Mitsubishi Motors agar penulis dan pembaca bisa mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan mobil Mitsubishi pada periode 2019-2022. Nomor 2, untuk memberikan sekilas gambaran dalam penyusunan budget penjualan agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan penjualan. Nomor 3, untuk mengarahkan pimpinan perusahaan agar dalam pengendalian budget tersusun secara sistematis. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran tentang pasang surutnya perusahaan mobil Mitsubishi pada saat wabah COVID-19 hingga akhir wabah tersebut. Nomor 5, untuk mengetahui beberapa efisien penggunaan anggaran perusahaan tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana kebijakan penganggaran yang diterapkan oleh perusahaan mobil Mitsubishi selama periode 2019 sampai 2022? Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan anggaran perusahaan dari tahun ke tahun? 3. Sejauh mana pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021 mempengaruhi perubahan kebijakan anggaran perusahaan? 4. Seberapa efisien penggunaan anggaran perusahaan dalam mencapai target profitabilitas dan pertumbuhan pasar? 5. Apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam proses penyusunan dan implementasi anggaran selama periode yang dianalisis? Selanjutnya, budget penjualan. Budget penjualan adalah rencana terperinci yang disusun oleh perusahaan untuk memperkirakan penjualan selama periode tertentu yang akan datang. Budget ini mencakup estimasi jenis atau kualitas
barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas barang tersebut, harga jual, waktu penjualan, dan tempat atau wilayah pemasaran. Tujuan utama dari budget penjualan adalah sebagai pedoman working, alat koordinasi kerja antar bagian perusahaan, serta dasar untuk evaluasi dan pengendalian aktivitas penjualan. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan penganggaran, yaitu ada 3 faktor. Di sini ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor-faktor khusus. Faktor internal yaitu kapasitas produksi, tenaga kerja, modal kerja, kebijakan perusahaan, stabilitas bahan baku, fasilitas lainnya. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, penjualan tahun-tahun lalu, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan ada inflasi dan suku bunga, kebijakan dan regulasi pemerintah. Tingkat pendapatan dan demografi masyarakat, budaya, adat, preferensi konsumen, nilai tukar mata uang, kejadian luar biasa. Itu masuk faktor eksternal. Yang terakhir ada faktor-faktor khusus, yaitu wawasan dan sasaran perusahaan. Selanjutnya karakteristik pasar yang dihadapi. 3, kemampuan finansial. 4, keahlian dan keterampilan karyawan. 5, dimensi waktu. Selanjutnya ada kebijakan penganggaran pada perusahaan mobil Mitsubishi periode 2019 sampai 2022. Kebijakan penganggaran di Mitsubishi Motors selama periode 2019 sampai 2022 berfokus pada efisiensi penggunaan dana dan prioritas investasi pada bisnis inti serta pasar utama. Perusahaan menetapkan pengurangan biaya tetap, menyesuaikan alokasi anggaran, dan mengoptimalkan proyek investasi untuk menjaga kinerja keuangan tetap stabil, terutama menghadapi perubahan kondisi pasar seperti pandemi COVID-19. Dengan kebijakan ini, Mitsubishi mampu mengarahkan sumber daya secara tepat, memastikan penggunaan anggaran selaras dengan strategi perusahaan, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Adapun contoh kebijakan penganggaran yang diterapkan oleh Mitsubishi Motor selama periode 2019-2022 antara lain sebagai berikut. 1, pengurangan biaya tetap atau fixed cost reduction. 2, prioritas investasi pada bisnis inti dan pasar strategis. 3, optimalisasi proyek dan fasilitas produksi. 4, penyesuaian anggaran saat krisis COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ryan Hidayat dengan NIM 64241958. Periode 2019 awalnya krisis dan inisiatif restrukturasi kondisi keuangan FY 2019 dari bulan April 2018 hingga bulan Maret 2019, Mitsubishi Motor Corporation melaporkan hasil operasional yang sangat mengkhawatirkan pada tahun fiscal 2019. Sini ada Menteri Keuangan dan nilai FY 2019. Yang pertama itu total pendapatan atau net sales, untuk nilainya yaitu 245,45 triliun. Dan yang kedua adalah laba operasi yaitu sebesar 1,38 triliun. Dan yang ketiga ada margin laba operasi, nilainya yaitu 0,6%. Yang keempat itu ada laba bersih dengan nilai minus 2,78 triliun. Dan yang kelima ada volume penjualan atau kita bisa sebut dengan retail dengan nilai 1.127.000 unit. Dan yang keenam ada R&D expense dengan nilai 14,1 triliun. Dan yang terakhir ada capital expenditure dengan nilai 11,23 triliun. Analisis penyebabnya krisis yaitu penurunan kinerja FY 2019 disebabkan oleh beberapa faktor
strategis yang tercermin dalam penganggaran perusahaan. Apa saja? Di sini ada 4, yaitu yang pertama biaya tetap yang meningkat. Fixed cost pada tahun 2019 meningkat sekitar 30%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 akibat strategi ekspansi drive to growth yang agresif dan tidak terkontrol. Yang kedua, di sini ada penurunan pertumbuhan penjualan. Meskipun volume penjualan meningkat, earnings growth jauh di bawah ekspektasi karena struktur biaya yang tidak profesional. Yang ketiga ada R7D, investment yang tinggi, yaitu alokasi R&D expense mencapai sebesar 14,1 triliun tanpa hasil komersial yang signifikan. Dan yang keempat, sini ada pengaruh pasar global, yaitu perlambatan ekonomi global dan perubahan permintaan pasar mengurangi efektivitas anggaran pemasaran. Yang selanjutnya ini ada periode 2020 yang dimana pandemi COVID-19 dan akselerasi restrukturisasi anggaran. Kondisi keuangan FY 2020 dari bulan 2019 hingga bulan Maret 2020. Tahun fiskal 2020 merupakan titik nadir bagi Mitsubishi Motor dengan dampak ganda dari krisis internal dan pandemi COVID-19. Dan di sini juga ada metrik keuangan, ada nilai FY 2020 dan ada perubahan dari FY 2019. Metrik keuangan yang pertama yaitu ada total pendapatan, dan nilai FY 2020 yang pertama yaitu sebesar 15,7 triliun. Yang perubahan dari FY 2019 yang pertama yaitu minus 3,35,89%. Untuk metrik keuangan yang kedua itu ada laba operasi. Untuk nilai FY 2020 itu minus 10, triliun. Untuk perubahan dari FY 2019 itu kita rugi operasional. Dan metrik keuangan yang ketiga ada margin laba operasi, dan nilai FY 2020 itu kita minus 6,55%. Dan perubahan dari FY 2019 ini yaitu negatif. Dan metrik keuangan yang keempat adalah laba bersih. Nilai FY 2020 yang keempat itu kita juga minus 3,3 triliun. Itu kita yang dimana rugi yang sangat besar. Dan perubahan dari FY 2019 itu rugi yang diperbesar. Dan metrik keuangan yang kelima ada volume penjualan, dan nilai FY 20 nya yaitu 845.000 unit. Dan perubahan dari FY 2019 nya itu minus 2,1%. Dan yang keenam ada R&D expense atau budget, itu nilai FY 2020 nya sebesar 12,3 triliun. Dan perubahan dari FY 2019 nya itu kita kurangi. Dan metrik keuangan yang terakhir ada capital expenditure, dan nilai FY 2020 yang ketujuh itu sebesar 10,8 triliun. Dan perubahan dari FY 2019 nya dikurangi. Dan di sini ada strategi penganggaran FY 2020 untuk pemulihan. Manajemen Mitsubishi Motor mengeksekusi restrukturisasi penganggaran radikal. Yang pertama itu pengurangan R&D expense dari 130,9 miliar yaitu dengan FY 2019 menjadi 114 miliar rencana FY 2020 dengan fokus pada proyek-proyek kritis saja.
Yang kedua ada pengurangan capital expenditure dari 11,1 triliun menjadi 10,8 triliun. Yang ketiga ada cost structure reform, yang dimana akselerasi reformasi struktur biaya untuk mengeliminasi fixed cost yang berlebihan. Yang keempat sini ada omnidirectional cutback, yaitu pemotongan biaya di semua lini operasional. Di sini ada dampak pandemi COVID-19 pada penganggaran. Pandemi COVID-19 mempercepat dan memperburuk krisis yang sudah ada. Yang pertama itu pabrik ditutup, produksi terganggu, dan supply chain chaos. Yang kedua ada penurunan permintaan otomotif global mencapai level terendah. Dan yang ketiga itu ada keputusan penganggaran terpaksa berubah drastis menuju survival mode. Selanjutnya sini ada periode 2021 yang dimana itu pemulihan kuat dan diversifikasi penganggaran. Kondisi keuangan FY 2021 mulai dari bulan April 2020 hingga bulan Maret 2021, FY 2021 menandai awal pemulihan yang dramatis setelah reorganisasi strategis. Dan sini ada metrik keuangan yang totalnya ada 7, dan di sini juga ada nilai FY 2021 dan ada perubahan dari FY 2020. Yang pertama itu untuk metrik keuangannya ada total pendapatan untuk nilai FY 2021-nya itu sebesar 220,3 triliun. Untuk perubahan dari FY 2020-nya kita di sini bertambah 40,0,9%. Kedua, sini ada laba operasi dengan nilai 9,4 triliun. Untuk perubahan dari FY 2020-nya kembali positif, yaitu yang mencapai 182,6 miliar. Yang ketiga di sini ada margin laba operasi. Untuk nilainya itu 4,28%, dan perubahan dari FY 2020-nya itu improvement signifikan. Dan yang keempat sini ada laba bersih dengan nilai 8 triliun. Perubahannya dari 2020 itu pulih ke positif yang bertambah sebesar 79,0 miliar. Dan yang kelima ada margin laba bersih dengan nilai 3,63%, dan perubahan dari FY 2020-nya itu positif. Dan yang keenam ada R&D expense dengan nilai 10, triliun. Untuk perubahannya itu kita kontrolkan. Dan yang terakhir ada capital expenditure dengan nilai 8,65 triliun. Untuk perubahannya dari FY 2020-nya itu kita tetap efisien. Selanjutnya di sini ada periode 2022 yang dimana konsolidasi dan pencapaian target profitabilitas. Kondisi keuangan FY 2022 mulai dari bulan April 2021 hingga bulan Maret 2022, yang dimana FY 2021 ini kita menandai pencapaian target intermedia yang ditetapkan pada krisisnya 2020. Untuk metrik keuangannya yang pertama total pendapatan nilainya yaitu 256,78 triliun, dan perubahan dari FY 2021-nya itu kita bertambah sebesar 20,56%. Kedua ada laba operasi dengan nilai 20,5 triliun, dan perubahannya yaitu bertambah dengan nilai
118,13%. Dan yang ketiga di sini ada margin laba operasi dengan nilai 7,75%. Adapun perubahannya yaitu kita melampaui target dengan nilai 2,3%. Dan yang keempat itu ada margin laba bersih dengan nilai 6,86%. Dan adapun perubahan dari FY 2021 itu terus meningkat. Dan yang keenam ada laba bersih dengan nilai 19 triliun. Untuk perubahan dari FY 2021 kita bertambah sebesar 127,9%. EBITDA dengan nilai 27 triliun. Dan untuk perubahan dari FY 2021 nya yaitu kita bertambah 77,8%. Yang terakhir ada operating profit margin dengan nilai 7,75%. Perubahan dari FY 2021-nya target tercapai dan terlampaui. Dan di sini ada analisis pencapaian target penganggaran. Mitsubishi Motor melampaui target intermediate yang ditetapkan pada tahun 2020. Yang pertama ada target FY 2022 operating profit sebesar 50 miliar dengan margin 2,3%. Dan yang kedua di sini ada realisasi FY 2022 yaitu operating profit sebesar 190,5 miliar dengan margin 7,75%. Dan yang terakhir ada pencapaian yaitu 381% dari target operating profit 337% dari target margin. Dan di sini ada dampak terhadap MMKSI dari tahun 2019 hingga 2022. Adapun dampak terhadap MMKSI Indonesia tahun 2019 di Indonesia, meskipun kondisi global krisis, MMKSI mencatat penjualan yang relatif baik. Yang pertama, penjualan seluruh tahun 2019 mencapai sekitar 108.000 unit. Yang kedua ada margin share yang stabil di tingkat 9-10%. Yang ketiga ada mobil expander menjadi tulang punggung penjualan dengan kontribusi signifikan. Adapun dampak terhadap MMKSI Indonesia tahun 2020-nya, pandemi COVID-19 dan PPKM menghancurkan penjualan Indonesia pada tahun kalender 2020. Yang pertama itu ada penjualan industri otomotif turun 44,59% di Indonesia. Yang kedua ada MMKSI, penjualan turun drastis dibanding 2019. Yang ketiga ada strategi pemasaran berfokus pada model-model yang terbukti efisien dan diminati pasar. Sini ada pun dampak terhadap MMKSI Indonesia tahun 2021. Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan yang luar biasa bagi MMKSI Indonesia. Adapun metrik pada yang pertama yaitu total penjualan dengan tahun 2021 dengan nilai sebesar 104,407 unit. Untuk perubahan dari FY 2020-nya itu bertambah 90,6%. Yang kedua ada market share dengan nilai sekitar 10 hingga 11%. Perubahannya untuk tahun 2020 itu stabil tinggi. Adapun penjualan Januari sampai dengan Agustus tahun 2021 itu nilainya sebesar 65,424 unit. Untuk perubahannya kita bertambah sebesar 95,7% dari periode sama 2020. Dan di sini ada model expander dengan nilai sebesar 46,7% dari total penjualan. Untuk perubahannya
yaitu andalan utama. Yang terakhir ada penjualan Januari 2021, nilainya sebesar 6.664 unit. Untuk perubahannya market share 13,6%. Adapun dampak terhadap MMKSI Indonesia 2022, MMKSI Indonesia mencapai puncak kinerja pada tahun kalender 2022. Adapun metrik dan nilai. Yang pertama, total penjualannya nilainya sebesar 97.936 unit. Yang kedua ada market share, nilainya sebesar 10,6%. Yang ketiga ada posisi pasar, nilainya itu kuat di semua segmen. Yang terakhir ada status pasar Indonesia, nilainya di tahun 2022 penyumbang terbesar penjualan Mitsubishi di ASEAN. Selanjutnya yaitu ada analisis komparatif penganggaran 2019 hingga 2022. Di sini ada tren alokasi R&D expense. Pertama ada FY 2019 dengan nilai 14 triliun dengan kondisi baik tapi efisien. Yang kedua ada FY 2020 sebesar 12,3 triliun dengan budget cut 13% saat krisis. Yang ketiga ada FY 2021 sebesar 10 triliun, itu kita fokus pada proyek ROI tinggi. Yang terakhir ada FY 2022 sebesar 10,8 triliun dengan stabilisasi pada level efisiensi. Strategi R&D berubah dari volume tinggi dengan ROI rendah tahun 2019 menjadi volume terkontrol dengan fokus pada proyek strategis 2021 hingga 2022. Di sini ada tren capital expenditure dari FY 2019 sebesar 11, triliun dengan ekspansi agresif. Yang kedua ada FY 2020 sebesar 10,8 triliun dengan efisiensi darurat. Yang ketiga ada FY 2021 sebesar 8, triliun dengan penghematan berkelanjutan. Yang terakhir ada FY 2022 dengan optimasi pada level efisien untuk pemulihan. Dan sini juga ada tren profitabilitas. Yang pertama itu 2019 yaitu operating margin 0,6%. Laba bersih itu kita minus sebesar 2,78 triliun. Yang kedua ada 2020 yaitu operating margin minus 6,55%. Laba bersihnya juga minus sebesar 33,4 triliun. Yang ketiga 2021 yaitu operating margin 4,28%. Laba bersihnya yaitu 8 triliun. Yang dimana kita di 2021 ini kembali pulih. Dan yang terakhir di 2022 operating margin 7,75%, laba bersihnya yaitu sebesar 19,7 triliun. Yang dimana pada tahun ini kita melebihi apa yang kita capai. Yang dimana kita di sini di tahun ini kita kuat. Dan yang terakhir di sini ada strategi penganggaran terhadap pertumbuhan pasar Indonesia. Pertumbuhan MMKSI Indonesia 2019 hingga 2022. Di sini ada tahun penjualan, market share, dan status. Tahun 2019 penjualan itu kita minus 108.000 unit dan market share-nya itu 9-10% dengan status normal. Dan di tahun 2020 penjualan kita minus 58.000 unit yang dimana itu market share-nya
turun drastis, dan statusnya yaitu kita krisis adanya pandemi COVID-19. Dan di tahun 2021-nya penjualan kita itu 104,407 unit, yang dimana penjualan kita di sini menaik dan market share-nya yaitu 10 hingga 11%, dan status kita pemulihan luar biasa bertambah 10,6%. Tahun 2022 penjualan kita 97.936 unit dengan market share-nya yaitu 10,6%, yang dimana statusnya itu stabil tinggi. Adapun strategi penganggaran untuk penetrasi pasar, yang pertama ada model diversifikasi. Anggaran dialokasikan ke berbagai segmen. Ada small MPV, medium QV untuk meminimalkan resiko. Kedua ada network expansion budget, yaitu alokasi dana untuk perluasan jaringan dealer di lokasi strategis. Yang ketiga ada digital marketing budget, yaitu investasi dalam digital transformation dan customer engagement platform. Yang keempat ada after sales service budget, yaitu alokasi untuk perluasan layanan purna jual yang menjadi sumber profit margin tinggi. Yang terakhir yaitu ada product innovation budget, peluncuran produk baru yang disesuaikan dengan preferensi pasar Indonesia. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kisnan Septiano dengan NIM 64242341. Di sini saya akan menjelaskan yaitu rating efisiensi penganggaran Mitsubishi Motor periode 2019 dengan rating 2/10 dengan keterangan sangat tidak efisien dan fixed cost tinggi, ROI rendah. Kedua yaitu periode 2020 dengan rating 4/10, keterangannya yaitu krisis mode survival bukan pertumbuhan. Ketiga yaitu di 2021 dengan rating 7/10, pemulihan kuat, strategi mulai efektif. Yang keempat yaitu periode 2022 dengan rating 8/10, keterangannya yaitu sangat efisien, target terlampaui signifikan. Pencapaian strategis penganggaran yang pertama yaitu cost structure reform. Di sini yaitu berhasil menurunkan fixed cost dan meningkatkan efisiensi operasional. Kedua yaitu operasi margin recovery dari minus 6,55% di 2020 menjadi 7,75% di 2022, melampaui target intermediate yaitu 2,3. Ketiga yaitu profit recovery dari rugi 33,45 triliun di 2020 menjadi laba sebesar 19,7 triliun di 2022. Keempat yaitu market posisi. MMKSI Indonesia mempertahankan dan meningkatkan market share hingga 10,6% meskipun penjualan total menurun dari 2019. Faktor kunci kesuksesan penganggaran yaitu pertama, fleksibilitas dalam merespons krisis eksternal pandemi COVID-19. Kedua yaitu fokus pada core business dan eliminasi ekspansi yang tidak menguntungkan. Ketiga yaitu integrasi strategi penganggaran global dengan kondisi pasar lokal Indonesia. Yang keempat, investasi berkelanjutan dalam inovasi produk dan layanan pelanggan. Kelima yaitu keseimbangan antara cost control dan growth investment. Tantangan perusahaan Mitsubishi Motor dalam penyusunan dan implementasi anggaran periode 2019-2022. Selama periode 2019-2022, Mitsubishi Motor Corporation menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan fundamental dalam proses penyusunan dan implementasi anggaran. Tantangan ini bersumber dari kombinasi kesalahan strategis internal, omnidirectional expansion strategi, krisis eksternal yang sangat tidak terduga, pandemi COVID-19, dan kondisi pasar yang sangat volatil. Yang pertama yaitu tantangan pada tahun 2019 hasil dari strategi omnidirectional expansion. Yang pertama, struktur biaya tetap, fixed cost yang membengkak.
Kedua, analisis penganggaran yang lemah. Ketiga, dampak terhadap MMKSI Indonesia. Yang kedua yaitu tantangan pada tahun 2020, pandemi COVID-19 dan shock internal. Yang pertama, supply chain disruption dan ketidakpastian pandemi COVID-19 menciptakan tantangan penganggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tantangan pertama yaitu penutupan pabrik dan disruption produksi. Dampak pada anggarannya yaitu budget produksi menjadi tidak valid, perlu reallocation untuk efisiensi. Kedua yaitu penurunan permintaan drastis. Volume sales forecast harus direvisi drastis, revenue anggaran turun 35,89%. Tantangan ketiga yaitu ketidakpastian durasi krisis. Dampak pada anggarannya yaitu sulit menyusun budget untuk 1 tahun penuh karena kondisi berubah setiap minggu. Tantangan keempat yaitu terhentinya supply chains. Dampak pada anggarannya yaitu budget untuk raw material dan logistik harus difleksibilitas. Tantangan perusahaan Mitsubishi Motor dalam penyusunan dan implementasi anggaran periode 2019-2022. Dua yaitu restrukturasi anggaran mendesak dan pemotongan biaya radikal. Tiga, dampak terhadap MMKS Indonesia. Pandemi COVID-19 secara drastis mengurangi demand di Indonesia. Penjualan industri otomotif Indonesia turun 44,59% pada tahun 2020. MMKSI penjualan turun drastis dibanding 2019. Budget marketing dan promosi harus dikurangi karena ketidakpastian. Program PPNBM pajak penjualan atas barang mewah relaksasi yang dimulai akhir 2020 memerlukan realokasi budget yang cepat. 4. Tantangan penganggaran spesifik di sektor dealer, yaitu tantangan pada tahun 2021 pemulihan di tengah kompleksitas baru. Yang pertama, supply chain complexity dan chip shortage. Kedua yaitu tantangan koordinasi antara proyek permintaan dan kapasitas produksi. Ketiga, tantangan penganggaran R&D untuk produk baru. Tantangan pada tahun 2022 stabilisasi dengan tekanan eksternal berkelanjutan. Yang pertama, inflationary pressures dan supply chain disruption yang berkelanjutan. Kedua, tantangan implementasi anggaran di level dealer. Ketiga, tantangan manajemen kredit dan penjualan di dealer. Tantangan cross cutting dalam penyusunan dan implementasi anggaran 2019-2022. Yang pertama, tantangan organisasi dan governance. Kedua, tantangan data dan forecasting. Ketiga, tantangan komunikasi dan sosialisasi anggaran. Keempat, tantangan teknologi dan sistem informasi. Tantangan spesifikasi dalam implementasi struktural reforms 2020-2022. Yang pertama yaitu execution risk dalam cost reduction programs. Kedua, balancing act cost control versus growth investment. Tantangan paradoks dalam penganggaran FY 2021-2022. Manajemen harus maintain cost disiplin yang ketat untuk mengejar profit, namun juga harus invest dalam growth, R&D, marketing, product development. Finding balance antara survival dan growth merupakan challenge signifikan. Di sini yaitu ada analisis komparatif tantangan penganggaran 2019-2022. Tahun 2019 yaitu jenis tantangan utama. Yang pertama, fixed cost membengkak 30%, ROI unclear. Severity-nya yaitu medium, sumbernya yaitu internal, strategi error. 2020 pandemi supply chains collapse 25%, volume drop. Severity-nya yaitu severe, sumbernya itu eksternal COVID-19. 2021 chip shortage, demand estimation, error complexity. Severity-nya yaitu medium high, sumbernya itu eksternal, supply chains internal. 2022 inflation, logistic cost, ongoing supply disruption. Severity-nya itu medium, sumbernya itu eksternal makro. Kesimpulan dan rekomendasi mengatasi tantangan penganggaran. Tantangan krisis yang diidentifikasi yaitu strategic planning akurasi. Forecast akurasi harus ditingkatkan dengan better data analysis dan skenario planning. Organization agility, struktur organisasi harus lebih fleksibel
untuk rapid budget adjustment, cross function coordination. Departemen harus lebih integrated dalam planning dan budgeting proses. Real time monitoring, sistem untuk real time budget tracking dan varian analisis harus diimplementasikan. Change management, program restrukturasi harus didukung dengan change management yang komprehensif. Credit risk management, dealer harus implement better credit underwriting dan collection proses untuk meminimalisasikan NPL. Lessons learned untuk industri, budget harus disusun dengan flexibility margin untuk menghadapi external shock. Cost struktur harus regularly review dan optimized. Communication dan buy-in dari all levels adalah kunci kesuksesan implementasi anggaran. Teknologi dan sistem integration sangat penting untuk efektif budget monitoring dan kontrol. Perhitungan yang pertama yaitu tren setengah rata-rata semi average method. Tahun fiskal 2019 yaitu total pendapatan 245,45 triliun, 2020 di 157,38 triliun, di 2021 di 220,30 triliun, di 2022 256,78 triliun. Yang pertama membagi data menjadi dua periode. Jumlah tahun yaitu 4 sehingga dibagi menjadi dua kelompok yang masing-masing periode 1 semester 1 2019 dan 2020. Years 2019 sama dengan 245,45, years 2020 ya sama dengan 157,38. Periode kedua atau yang semester kedua 2021 dan 2022, years 2021 sama dengan 2020,30, years 2022 sama dengan 256,78. Saya Reza Rigan dengan NIM 6424193 akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dibacakan oleh rekan saya. Berikutnya ada menghitung semi total rata-rata, semi total dan semi rata-rata. Periode 1, semi total 1 sama dengan 245,45 ditambah 157,38 sama dengan 402,83. Dan dia 1 atau periode 1 yaitu 402,83 dibagi 2 yaitu 201,415. Jadi semi rata-rata 1 atau Y1 sama dengan 201,42 triliun. Dan pada periode kedua, semi total 2 sama dengan 220,30 ditambah 256,78 sama dengan 477,08, yang berarti Y2-nya sama dengan 477,08 dibagi 2 sama dengan 238,54. Jadi semi rata-rata Y2, semi rata-rata atau Y2 sama dengan 238,54 triliun. Berikutnya yaitu menentukan titik tengah waktu. Kita kodekan waktu sebagai T. 2019 sama dengan T1, 2020 sama dengan T2, dan seterusnya. Berikutnya kita hitung titik tengah tiap periode. Periode 1 yaitu 2019 sampai 2020, T1 sama dengan 1 ditambah 2 dibagi 2, hasilnya 1,5. Periode 2 yaitu 2021 sampai 2022 atau T2 sama dengan 3 ditambah 4 dibagi 2, hasilnya 3,5. Berikutnya menghitung koefisien arah B. Rumusnya yaitu B Y2 dikurang Y1 per T2 dikurang T1 sama dengan 238,54 dikurang 201,415 dibagi 3,5 dikurang 1,5 sama dengan 37,125 per 2, hasilnya sama dengan 18,5625. Itu dibulatkan B sama dengan 18,56 triliun per tahun. Artinya, menurut metode semi average atau semi rata-rata, pendapatan meningkat rata-rata sekitar 18,56 triliun rupiah setiap tahunnya. Berikutnya yaitu menghitung intercept A. Menghitung intercept A untuk extender, kita gunakan rumusnya A sama dengan Y1 dikurang B dikali T1. A sama dengan 201,415 dikurang 18,5625 dikali 1,5 sama dengan 201,415 dikurang 27,84375. Hasilnya sama dengan 173,500.
173,57125. Dibulatkan A sama dengan 173,57 triliun. Berikutnya, kita hitung persamaan garis tren atau semi average. Dengan T sama dengan 1, 2019, 2, 2020, dan berikutnya persamaan Y aksen sama dengan A ditambah BP sama dengan 173,57 ditambah 18,56 triliun. Satuan Y aksen adalah triliun rupiah. Berikutnya, kita hitung nilai tren dan proyeksi pendapatan. Menggunakan persamaan di atas, 2019 sama dengan T1, Y aksen 2019 sama dengan 173,57 ditambah 18,56 dikali 1 sama dengan 192,13 triliun. 2020 atau T2 yaitu Y aksen 2020 sama dengan 173,57 ditambah 18,56 dikali 2 hasilnya yaitu 210,70 triliun. 2021 atau T3 sama dengan Y aksen 2021 sama dengan 173,57 ditambah 18,56 dikali 3 hasilnya yaitu 229,26 triliun. Berikutnya 2022 atau T4 yaitu ISN 2022 sama dengan 173,57 ditambah 18,56 dikali 4 sama dengan 247,82 triliun. Dan jika digunakan untuk menyusun anggaran pendapatan tahun 2023, maka tahun 2023 atau T5 yang berarti ISN 2023 sama dengan 173,57 ditambah 18,56 dikali 4, yaitu hasilnya 266,38 triliun. Angka-angka inilah yang dapat dijadikan dasar target pendapatan dalam anggaran penjualan perusahaan dengan asumsi tren linear atau stabil berdasarkan metode setengah rata-rata. Berikutnya menggunakan metode trend method atau metode trend moment atau moment method. Menggunakan pendekatan regensi linear dengan persamaan Y aksen sama dengan A ditambah BX dengan X sama dengan variabel waktu dikodekan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan Y adalah pendapatan aktual. Normalnya yaitu sigma Y sama dengan NA ditambah B sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Oke, pertama-tama kita harus mengkodokkan variabel tertentu. Kita gunakan model persamaan 2019 sama dengan 2019 yaitu X sama dengan 0, 2020 yaitu X sama dengan 1, 2022 yaitu X sama dengan 2, dan berikutnya. Hitungannya berdasarkan tabel. Di tahun 2019 X-nya 0, Y-nya dalam nilai triliun yaitu 245,45, X-Y-nya itu 0,00, X kuadratnya yaitu 0, dan seterusnya. Sigmanya X-nya itu 6, dan totalnya adalah 879,91 triliun. X-nya itu 1368,32, X kuadratnya itu 14. Sehingga N sama dengan 4, sigma X sama dengan 6, sigma Y sama dengan 879,91, sigma XY sama dengan 1368,32, sigma X kuadrat yaitu 14. Berikutnya kita menyusun persamaan normal. Dari sigma sama dengan NA ditambah B sigma X, itu 879,91 sama dengan 4A ditambah 6B periode ke-1. Berikutnya dari sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma kuadrat B sigma X kuadrat yaitu 1368,32 sama dengan 6A ditambah 14B periode kedua. Berikutnya kita harus menyelesaikan nilai A dan B dan cara eliminasinya. Kalikan periode 1 dengan 3 dan kalikan periode 2 dengan 2 agar koefisien A sama. 3 dikali periode 1 yaitu 2639,73 sama dengan 12A ditambah 18B, dan 2 dikali periode kedua yaitu 2736,64 sama dengan 12A ditambah 28B. Lalu kita kurangkan 2736,64 dikurang 2639,73 sama dengan 12A ditambah 28B dikurang 12A ditambah 18B, yaitu hasilnya 96,91 sama dengan 10B atau B sama dengan 9.691. Lalu kita substitusi periode pertamanya, yaitu 879,91 sama dengan 4A ditambah 6 dikali 9.691 sama dengan 4A ditambah 58,146.
4A sama dengan 878,91 dikurang 58,146 sama dengan 821,764. 821,764 atau A sama dengan 821,764 dibagi 4 yaitu 205,441. Dibulatkan, A-nya sama dengan 205,44 triliun dan B-nya 9,69 triliun per tahun. Berikutnya, kita cari persamaan garis tren atau momen metodenya. Dengan demikian, persamaan tren pendapatan Y aksen sama dengan 205,44 ditambah 9,69 X. Dengan X sama dengan 0 untuk 2019, X sama dengan 1 untuk 2020, dan seterusnya. Berikutnya, yang keenam, kita cari nilai tren dan proyeksi pendapatan. Kita hitung nilai tren untuk tiap tahun. 2019 yaitu X0, Y aksen 2019 sama dengan 205,44 ditambah 9,69 dikali 0 yaitu 205,44 triliun. 2020 yaitu Y aksen 2020 205,44 ditambah 9,69 dikali 1 sama dengan 215,13 triliun. 2021 yaitu Y aksen 2021 sama dengan 205,44 ditambah 9,69 dikali 2 yaitu sama dengan 224,82 triliun. Yang 2022 yaitu 205 ditambah 205,44 ditambah 9,69 dikali 3 yaitu 234,51 triliun. Dan proyeksi 2 tahun untuk ke depan sebagai bahan anggaran di tahun 2023 X sama dengan 4 yaitu 205,44 ditambah 9,69 dikali 4 yaitu 244,20 triliun. Di tahun 2024 X-nya itu sama dengan 5 sama dengan 205,44 ditambah 9,69 dikali 5 sama dengan 253,89 triliun. Perkenalkan, nama saya Rizky Bahtiar dengan NIM 64241937. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan hasil kedua metode. Aspek yang pertama yaitu ada slope B. Tren setengah rata-ratanya 18,56 triliun per tahun. Tren momennya 9,69 triliun per tahun. Aspek yang kedua intercept. Tren setengah rata-ratanya 173,57. Titik potong saat T sama dengan 0. Dengan tren momen 205,44. Titik potong saat X sama dengan 0. Tahun 2019. Aspek yang ketiga itu kecenderungan pertumbuhan. Tren setengah rata-ratanya lebih tajam atau optimistis. Perbandingan dengan tren momennya lebih moderat atau menghaluskan fluktuasi. Aspek yang keempat, kesesuaian dengan data. Tren setengah rata-ratanya sensitif terhadap beda rata-rata 2 periode. Tren momennya meminimalkan jumlah kuadrat selisih atau OLS. Yang kelima, aspek kegunaan anggaran. Tren setengah rata-ratanya perbedaannya itu tren setengah rata-ratanya cocok untuk skenario agresif pasca pemulihan, dengan tren momen cocok sebagai baseline realistis jangka menengah. Kemudian ada analisis. Analisis untuk metode pertama yaitu metode tren setengah rata-rata atau semi average method. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap data pendapatan Mitsubishi Motors periode 2019 hingga 2022, peramalan pendapatan perusahaan menunjukkan tren yang positif pasca pandemi. Berdasarkan hasil perhitungan peramalan menggunakan metode tren setengah rata-rata, dapat dilihat bahwa pendapatan perusahaan diproyeksikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dilihat dari data historis tahun 2020, jika dilihat dari data historis tahun 2020 sempat mengalami penurunan drastis akibat pandemi COVID-19. Namun, mulai pulih signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan perhitungan tren untuk masa depan, pada tahun 2023 pendapatan diproyeksikan meningkat menjadi 266,38 triliun dan pada tahun 2024 diprediksi kembali naik menjadi 284,94 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan rata-rata slope sebesar 18,56 triliun per tahun. Dari analisis menggunakan metode semi average dapat dilihat secara jelas bahwa tren pendapatan perusahaan sedang dalam masa recovery dan pertumbuhan yang agresif. Hal ini terlihat dari nilai tren yang terus melonjak meninggalkan titik
terendah di tahun 2020. Peningkatan tren pendapatan ini bisa terjadi karena beberapa faktor pendukung, seperti yang pertama, pulihnya permintaan pasar. Kondisi ekonomi global dan domestik yang membaik pasca pandemi meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk otomotif. Yang kedua, keberhasilan strategi efisiensi. Kebijakan perusahaan dalam menekankan fixed cost yang tidak perlu terbukti efektif dalam meningkatkan margin keuntungan. Yang ketiga, inovasi produk baru. Peluncuran model-model baru seperti New Expander yang sangat diminati, khususnya di wilayah ASEAN dan Indonesia. Yang kedua, metode trend moment atau moment method. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode trend moment, diketahui bahwasanya proyeksi pendapatan Mitsubishi Motors untuk periode mendatang juga menunjukkan angka yang positif, meskipun dengan kenaikan yang lebih moderat dibandingkan metode sebelumnya. Dari hasil peramalan tersebut, pendapatan diprediksi mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan nilai kenaikan slop sebesar 9,69 triliun per tahunnya. Sebagai gambaran, untuk tahun 2023 pendapatan diproyeksikan mencapai angka 224,20 triliun dan pada tahun 2024 diperkirakan akan naik lagi menjadi 253,89 triliun. Dari hasil analisis menggunakan metode trend moment, dapat dilihat bahwa grafik pendapatan menunjukkan tren naik atau positif trend. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan tren yang angkanya terus membesar dari tahun ke tahun. X sama dengan 0 hingga X sama dengan 3 dan seterusnya. Prediksi ini bergerak naik secara stabil dan meminimalisir dampak fluktuasi ekstrim data tahun 2020. Alasan kenaikan tren ini bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental seperti peningkatan volume penjualan global yang didorong oleh pelonggaran kebijakan PPKM serta adanya insentif pajak seperti PPNBM di Indonesia yang menstimulasi pasar. Selain itu, perbaikan rantai pasok atau supply chain semikonduktor yang sempat terganggu juga membuat produksi kembali lancar. Perkiraan kenaikan tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong tren positif tahun ini masih akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang atau tahun-tahun mendatang dengan asumsi kondisi ekonomi makro tetap stabil dan strategi pemasaran perusahaan berjalan sesuai dengan rencana. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data pendapatan Mitsubishi Motors periode 2019 hingga 2022 dengan menggunakan metode tren setengah rata-rata dan metode trend moment, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kondisi perusahaan telah pulih meskipun sempat mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 2020 akibat pandemi. Data tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melakukan recovery dengan sangat baik. Yang kedua, tren pendapatan positif. Kedua metode peramalan atau forecasting menunjukkan hasil yang selaras, yaitu adanya tren kenaikan pendapatan untuk tahun-tahun mendatang. Metode semi average menunjukkan proyeksi yang lebih optimis, 266,38 triliun untuk tahun 2023, sedangkan metode moment memberikan proyeksi yang lebih konservatif atau hati-hati, 244,20 triliun untuk tahun 2023. Yang ketiga, efektivitas penganggaran. Pola kenaikan ini mengindikasikan bahwa kebijakan penganggaran yang dilakukan manajemen seperti biaya dan fokus pada produk unggulan yaitu Expander atau Pajero Sport sudah berjalan efektif dalam mendongkrak kinerja keuangan.